Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bahasa dan otomata. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring setelah kita melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Perlu saya sampaikan di sini untuk pertemuan ke-8 kemarin materinya adalah evaluasi ya untuk hasil UTS Anda. Nah, mungkin ada kendala, ada yang tidak bisa akses karena saya salah setting untuk hak aksesnya ya. Ini sudah saya perbaiki ya. Silakan dilihat sekarang. Anda bisa melihat hasil UTS Anda sesuai dengan saat mengerjakan dulu ya, kan sudah ada skornya. Ini sekarang direkap ya, semua bisa dilihat. Nah, kemudian yang penting adalah lihat analisa hasil UTS-nya ya. Anda bisa melihat di sana mana jawaban yang salah dan mana yang benar ya. Kalau jawaban yang salah itu ditandai merah ya. Nah, yang benar yang mana? Lihat di temannya di sampingnya, itu yang benar ya. Nah itu, mari sekarang kita mulai kuliah materi yang ke-6 atau di pertemuan yang ke-9 ini ya. Nah, kita bicara tentang ekspresi reguler ya dalam teori bahasa dan otomata formal ya. Jadi dalam ekspresi reguler itu sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata atau FSA yang dapat menerimanya ya. Kemudian ekspresi reguler biasanya disebut atau disingkat ER ya. Ini memungkinkan mendefinisikan bahasa ya. Kemudian dalam ekspresi reguler juga ekspresi reguler ini memberikan suatu pola atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Untai yang menyusun suatu reguler akan cocok dengan pola itu ya. Nah, contoh penerapan ekspresi reguler misalnya di sini adalah pembatasan data masuk yang diperkenankan, misalnya suatu feed itu masukkan hanya bisa menerima input bilangan antara 0 sampai 9 ya. Sehingga digambarkan sebagai berikut ya. Finite FSA nya, finite state automatanya menerima bilangan integer tidak bertanda ya, artinya tidak bertanda positif atau negatif. Nah, misalnya ini ya, antara Q0 ke Q1 itu yang bisa diterima 0, 1 sampai 9. Demikian juga Q1 ke Q1 sama ya. Nah, kalau Q1 ke Q2 itu bisa menerima selain 0, 1, 2 sampai 9. Demikian juga dari Q0 ke Q2. Nah, itu yang bisa diterima adalah selain bilangan 0, 1, 2 sampai 9 ya. Nah, dari penjelasan gambar tadi dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan bahwa otomata itu menerima masukan simbol input antara 0 sampai 9, sehingga ekspresi regulernya ditulis atau ER ya, ditulis di sini digit ya, kurung digit dalam kurung digit, dikasih asiterik di belakangnya. Baik, kita akan bicara tentang unit lexical token ya. Dalam suatu kompilator, ekspresi reguler bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasi unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Nah, unit leksikal ini bisa disebut dengan token. Tolong diperhatikan, token namanya ya. Ini akan ditanyakan di kuis. Nah, contohnya di sini adalah misalnya tuliskan ekspresi reguler untuk identifier atau pengenal huruf besar atau huruf kecil yang kemudian diikuti huruf atau digit dengan tanpa pembatasan jumlah panjang, sehingga penulisnya menjadi huruf dalam kurung huruf, jadi kurung huruf lagi ditambah dengan digit, nah ditambah asiterik di belakang ya. Nah, ini bentuk automata FSA dari ekspresi regulernya itu digambarkan sebagai berikutnya. Ini dari Q0 ke Q1 itu ini adalah huruf. Di sini dari Q1 ke Q1 huruf atau digit ya. Nah, dari gambar ini atau contoh ini akan mengenali bila huruf berupa A besar sampai Z atau A kecil sampai Z kecil ya, dan digit berupa angka 0 dan 9. Nah,
Kalau kita cek di sini apakah untai ini diterima atau ditolak ya. Kalau yang pertama pasti diterima ya, karena ada huruf A, huruf kecil, huruf besar, diterima. Ini juga sama ya, G, I, K, dan selanjutnya besar kecil. Kemudian yang berikutnya juga bisa diterima ya. Kemudian yang terakhir juga bisa diterima karena panjangnya tidak dibatasi ya, yang penting mengandung unsur-unsur yang disebutkan di sini ya. Baik. Nah, penerjemahan dalam FPSA menjadi kode program ya. Bila dalam bahasa Fortran ya, ini bahasa Fortran, ini bahasa yang khusus untuk bahasa teknik ya. Misalnya kita mau meluncurkan satelit ke luar angkasa itu menggunakan bahasa Fortran ya. Ini memang terkenalnya itu sekitar tahun 90-an ya. Sekarang ada tetapi orang tertentu yang bisa memakai. Nah, bila dalam bahasa Fortran, ini contoh aja ya, dibatasi panjang identifiernya adalah maksimal 6, maka ekspresi regulernya untuk identifier pada Fortran bisa dinyatakan sebagai berikut ya. Huruf ya, dalam kurung huruf ditambah dengan digit. Nah, digit itu dikasih angka 5 karena tadi kan maksimal 6 ya. Ini tadi tambah huruf tadi 1 ya. Jadi di sini tulis 5 bukan 6 ya. Tolong diperhatikan, ini ditanyakan dalam kuis. Dalam implementasinya, suatu finite state automata akan diterjemahkan menjadi kode dalam sebuah bahasa pemrograman. Ya. Nah, notasi ekspresi reguler di sini ada asiterik ya, atau karakter asiterik, berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul berhingga atau kali atau 0 sampai n ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah plus atau tambah pada posisi superscript di atas, itu berarti minimal muncul 1 kali atau 1 min n ya. Kemudian plus besar di sini atau penggabungan atau union, berarti ini adalah union ini atau ya. Kemudian ada juga dot atau titik ya, berarti koneksi konkatenasi ya. Ini biasanya titik dihilangkan ya, tidak muncul titiknya ya. Misalnya cukup ditulis AB gitu aja, artinya A di dot B gitu ya, A kali B ya. Nah, kemudian ada urutan prioritas operator ya, seperti biasa ini dalam matematika. Dalam ekspresi reguler juga sama. Yang paling tinggi di sini adalah operator star atau asiterik tadi ya, bintang itu. Kemudian yang kedua itu adalah down atau concatenation ya, atau dot. Kemudian concatenation bersifat asosiatif, sehingga asosiatif itu bisa saling dikelompokkan ya, dapat dikelompokkan ya. Jadi kelompokkan dulu 01 nya, kemudian 2 nya dilepas, atau sebaliknya ya, 0 nya di luar juga bisa. Nah, kemudian operator plus atau union ini bersifat asosiatif juga ya. Contohnya ya, 01 asiterik digabungkan dengan 1 itu bisa dikelompokkan menjadi ini ya, 01, 0 nya dulu dikeluarkan, 1 asiterik, kemudian ditambah lagi dengan 1 ya. Nah, contoh ekspresi reguler disingkat ER adalah sebagai berikut ya. Misalnya E besar R besar itu menghasilkan atau menjadi A kecil B kecil asiterik CC. Nah, contoh string dibangkitkan adalah ini yang bisa dibangkitkan ya, ada A B C C kecil, atau A B B C C kecil, atau bisa juga ini ya, A B B B C C, atau B dan seterusnya ini ya. Kemudian B bisa tidak muncul atau muncul berkali-kali ya. Ini contoh ekspresi reguler. Atau yang lain, misalnya ER itu menghasilkan 01 asiterik. Ini adalah contoh string yang didapatkan, bisa ini ya, 01 010 011 dan seterusnya ya. Jumlah 0 di ujung bisa tidak muncul, bisa juga muncul berkali-kali. Nah, kemudian ER menghasilkan A kecil D asiterik D. Ini contoh stringnya didapat adalah bisa A, AD, AA, D dan seterusnya ya. A nya 3 kali ya.
Ini kalau string itu menggunakan nilai R, A, di I dicoret di D, ini akan menghasilkan bisa AD, AA, DD, AA, D kecil, A nya 3 kali D ya. Ini A minimum muncul sekali, ini harus muncul ya. Ya, ini tanda ini harus menunjukkan A nya harus muncul ya. Kemudian ER menghasilkan A asiterik gabungkan dengan B asiterik. Nah, gabung ini berarti atau union ya. Contoh string yang dihasilkan bisa ini ya, A, bisa B, AB, BB, dan seterusnya ya. Demikian juga bila contoh yang berikutnya, A digabungkan dengan U kemudian asiterik, ini yang didapatkan bisa A, B, AB, BA, bolak-balik ya. Untai yang memuat A atau B, pokoknya ada A atau B nya ya. Ini contoh string yang didapat sama ya, hampir A digabung dengan B bisa AB gitu. Kemudian kalau digitnya 0 dan 1 tambah 0 ya string yang muncul ini, dan seterusnya. Jadi string yang berawalan dengan 0 dan yang selanjutnya boleh diikutkan di deretan 1 ya. Nah, bagaimana hubungan antara ekspresi reguler dengan finite state automata ya, atau FSA ya. Untuk setiap ekspresi reguler ada satu non-deterministic finite state automata dengan transisi epsilon NFA kemudian epsilon mov yang ekuivalen ya. Untuk setiap deterministic finite automata ada suatu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministic finite state automata atau DFA. Artinya ini kita bisa membuat NFA epsilon mov dari sebuah ekspresi reguler ya, dan dari NFA epsilon mov ini dapat diubah menjadi NFA ya. Nah, dari NFA ini diubah menjadi DFA ya. Itu ekspresinya demikian, ER itu bisa NFA di epsilon mov ya, menjadi NFA menjadi DFA lagi ya. Nah, sehingga kalau digambarkan hubungan antara NFA, DFA dan ekspresi reguler harus berikut ya. Nah, ini ekspresi definite state automatanya, kemudian non finite state automata, kemudian non finite state automata epsilon mov. Nah, ini bisa disaling berhubungan ya. Nah, kemudian dihubungkan oleh ekspresi reguler. Nah, ini sekali lagi dia menunjukkan hubungan antara NFA dan DFA ekspresi reguler ya. Nah, kemudian langkah formal, langkah-langkah yang secara formal untuk menemukan ekspresi reguler dari satu finite state automata. Tetapi kita bisa juga menentukan ekspresi yang regulernya dengan mengamati perilaku dari automata tersebut ya. Nah, kemudian ada tugas ini ya, kuliah materi ke-6 dari bahasa automata. Coba dijawab ini ya melalui email, jelaskan penerapan dari ekspresi reguler ya, sudah dibahas tadi. Kemudian sebutkan notasi ekspresi reguler dan urutan prioritas, tadi juga sudah kita bahas, dari operator dalam ekspresi reguler. Nah, kemudian tuliskan string yang dapat dibangkitkan dengan ekspresi reguler berikut. Ini lihat contoh yang sudah ada di slide sebelumnya ya. Kemudian jawab tugas di atas melalui email lms.swayanurdi, ini email saya @gmail.com, paling lambat minggu depan ya, Senin 20 Juni 2021, jamnya kita mulai kuliah ya jam 7.00 WIB ya. Nah, demikian akhir daripada materi ke-6 ini. Silahkan dikerjakan kuisnya, kemudian bisa dibaca kembali sehingga Anda paham betul ya untuk materi ini, dan kemudian kerjakan kuisnya dengan baik. Kuisnya ada 10 soal. Anda dinyatakan lulus apabila sudah mendapatkan skor lebih dari 75% ya. Kalau kurang bisa diulangi 2 kali lagi ya. Nah, itu saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam materi berikutnya.
Salam sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era pandemi ini ya. Kita harus, karena ini nampaknya terakhir hari ini kita semakin meningkat ya, karena jumlah warga negara yang vaksin ini belum begitu banyak ya. Baik, kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.